Dancis, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, di acara Kultums, kuliah 7 menit bersama Sapporo, kali ini kita akan membahas masalah pengecatan retak nih Bro Dancis. Nah, siapa nih yang pernah ngalamin masalah pengecatan retak? Kira-kira apa sih penyebabnya? Dan pencegahannya dan juga solusinya? Nah, penasaran kan? Ikuti terus video ini. Nah, untuk masalah pengecatan retak ini sebetulnya tidak terjadi langsung ketika setelah melakukan pengecatan, tapi biasanya setelah 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Oke, kita bahas ya. Nah, untuk penyebabnya, yang pertama adalah cat terlalu tebal. Nah, jadi cat yang ada di bodi motor yang kalian repaint itu udah terlalu tebal Bro Dancis. Mungkin udah 2-3 kali repaint. Itu kalau 1 kali repaint aja, kalau misalkan menggunakan warna Kenitone, bisa berapa lapis tuh? Epoksi 2 lapis, terus warna dasar 2 lapis, terus warna utama 2 lapis, clear 2 lapis, atau 3 lapis. Nah, itu udah hampir 9-10 lapis Bro Dancis. Itu baru 1 kali repaint, apalagi 3 kali repaint. Wah, itu udah banyak banget kan? Nah, jadi oleh karena itu kalau misalkan Bro Dancis mau repaint spare part bodi motor, sebisa mungkin cat yang ada di bodi motor itu jangan sampai terlalu tebal. Itu, dan kalau misalkan cat bodi motor udah terlalu tebal, terus di repaint lagi, itu kemungkinan besar akan mengakibatkan cat retak Bro Dancis, karena udah nggak kuat nahan lagi nih. Gitu. Jadi sebisa mungkin cat yang ada di bodi motor itu jangan sampai terlalu tebal. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah interval pengecatan terlalu berdempetan, dalam arti terlalu sebentar. Nah, jadi kalau misalkan Bro Dancis pingin nge-repaint body, itu jangan buru-buru Bro Dancis. Santai aja, mulai dari epoksinya, dijeda dulu sampai kering tekan jari, terus naik warna dasar, dijeda dulu sampai kering tekan jari, warna utama, dan seterusnya. Sebisa mungkin sampai kering tekan jari. Jangan misalkan baru epoksi 5 menit yang lalu udah naik warna dasar, 5 menit kemudian naik warna utama, 10 menit kemudian naik clear lagi. Wah, itu nantinya bakalan menyebabkan retak Bro Dancis. Udah nanti keringnya lama, terus nanti waktu udah keringnya itu bakal retak. Nah, sayang banget kan? Udah sayang waktu, sayang biaya juga, dan juga sayang tenaga Bro Dancis. Jadi kalau misalkan Bro Dancis nge-repaint bodi motor itu santai aja. Cari waktu yang luang sehingga melakukan proses pengecatan itu jauh lebih nyantai dan interval pengecatan bisa jauh lebih terkontrol. Dan yang ketiga adalah berbeda merek. Sebetulnya sih berbeda merek ini ada yang aman, ada yang enggak ya. Contoh misalnya kayak temen Mimin waktu itu yang cerita ke Mimin, dia mau repaint warna Hypershift, tapi warna dasarnya itu nggak pakai dari merek Sapporo, malah merek dari buat cat kompresor gitu. Nah, ketika dia sudah menggunakan warna dasar, terus naik warna utama Hypershift, ternyata retak Bro Dancis. Nah, hal seperti itu wajib dihindari Bro Dancis. Jadi sebisa mungkin menggunakan merek yang sama. Jadi ketika ada masalah pengecatan seperti ini bisa kelihatan mana nih yang bermasalah gitu Bro Dancis. Jadi sebisa mungkin menggunakan merek yang sama. Itu Bro Dancis penyebabnya. Dan untuk pencegahannya gimana Min? Nah, untuk pencegahannya supaya nggak terjadi retak-retak, yang pertama adalah pastinya perhatikan interval pengecatan gitu. Jadi sebisa mungkin setiap lapis pengecatan itu, lapis sebelumnya sudah benar-benar kering, atau minimal kering tekan jari lah gitu. Jangan sampai baru ngecat berapa menit yang lalu udah naik lagi gitu. Tapi sebisa mungkin cat yang sebelumnya itu atau lapis yang sebelumnya udah kering tekan jari, itu pasti bakalan terhindar dari masalah pengecatan retak. Dan pencegahan yang kedua adalah perhatikan ketebalan catnya. Nah, jadi ketika Bro Dancis ngecat, nah biasanya kan ada yang ngerasa kalau misalkan warna dasar misalkan ya, ngecat warna dasar, terus dia ngecat terus-terusan. Nah, sebetulnya 2-3 kali balikan aja udah cukup. Tapi dia ngerasa, pingin tebal lagi ya, sampai 6-7 kali balikan.
itu kan udah terlalu tebal tuh. Bro dan sis harus benar-benar memperhatikan ketebalan cat yang Bro dan sis gunakan gitu. Jangan sampai terlalu tebal, jangan juga sampai terlalu tipis, karena kalau misalkan terlalu tipis nanti hasil warna utamanya nggak akan maksimal. Itu untuk pencegahan yang kedua. Dan untuk pencegahan yang ketiga adalah perontokan cat. Nah, jadi kalau misalkan Bro dan sis ngeripen bodi motor yang udah pernah diripen, saran Mimin sih mending dirontokin aja supaya benar-benar aman dan terhindar dari masalah pengecatan retak. Gitu Bro dan sis, itu untuk pencegahannya. Nah, dan untuk solusinya gimana Min kalau udah kejadian nih? Nah, yang pastinya untuk solusinya udah pasti harus dirontokin ya. Karena kalau misalkan ditimpa menggunakan warna dasar atau warna utama, itu bakalan terjadi lagi masalah pengecatan retaknya Bro dan sis. Jadi sebisa mungkin dirontokin semua, baru diulangi lagi pengecatan dari nol. Nah, untuk solusi yang kedua adalah timpa menggunakan epoksi 2 komponen. Nah, jadi kalau misalkan Bro dan sis ngeripen bodi motor, sebelumnya kan udah pernah diripen sekali tuh, terus diripen lagi sama Bro dan sis, ternyata retak karena Bro dan sis ngerasa proses pengecatannya itu terlalu tebal. Nah, terus Bro dan sis males nih untuk ngerontokinnya. Tenang Bro dan sis, bisa ditimpa langsung menggunakan epoksi 2 komponen. Nah, epoksi 2 komponen ini bisa menahan cracking atau retak yang ada di cat sebelumnya. Jadi nanti ketutup si crackingnya dan ketahan. Nah, baru Bro dan sis bisa lanjut lagi menggunakan warna dasar, warna utama, dan juga finishing clear. Tapi kalau misalkan Bro dan sis nextnya pingin repaint lagi, ya mau nggak mau itu harus dirontokin ya. Kurang lebih itu Bro dan sis untuk solusinya. Nah, gimana Bro dan sis? Cukup terbantu nggak nih dengan adanya video ini? Mudah-mudahan terbantu ya. Terutama buat Bro dan sis yang pernah ngalamin masalah retak-retak atau yang lagi ngalamin masalah retak-retak. Mudah-mudahan video ini bisa membantu nih. Oh ya, buat Bro dan sis yang pernah ngalamin pengecatannya terlalu tebal dan juga hasilnya itu meler, nah jawabannya ada di video besok nih Bro dan sis. Jadi buat Bro dan sis yang pingin tahu cara ngatasinnya seperti apa, stay tune aja di channel YouTube Aneka Ragam, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi video baru. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sapporo, always innovating, always outstanding.